Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mustika, NPM 210808086 dari kelompok 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang makhluk hidup dan ekosistemnya. Dan materi pertama adalah populasi dan komunitas makhluk hidup. Yang pertama yaitu populasi makhluk hidup. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup atau sekelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan untuk bereproduksi di antara sesamanya. Contoh dari populasi makhluk hidup adalah populasi gajah, di mana gajah hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan untuk bereproduksi di antara sesama mereka. Contoh lainnya adalah populasi jerapah. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi populasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu populasi makhluk hidup. Yang pertama adalah natalitas atau angka kelahiran. Jika angka kelahiran suatu individu atau makhluk hidup itu tinggi, maka akan semakin banyak suatu populasi. Akan tetapi jika suatu populasi itu memiliki angka kelahiran yang rendah, maka populasi dari makhluk hidup tersebut akan rendah atau sedikit. Yang kedua yaitu mortalitas. Mortalitas adalah angka kematian. Jika banyak makhluk hidup yang mati atau suatu individu yang mati, maka populasi suatu makhluk hidup akan berkurang. Yang ketiga, densitas atau kepadatan. Jika terlalu padat dan mereka kekurangan makanan atau kekurangan asupan, maka akan terjadi pengurangan dalam populasi makhluk hidup. Keempat adalah penyebaran umur populasi. Perbandingan antara macam golongan umur dalam populasi akan menentukan tingkat atau keadaan reproduktif suatu makhluk hidup atau individu. Yang kelima adalah perluasan populasi. Perluasan populasi ini diawasi atau dipengaruhi oleh faktor migrasi, emigrasi, dan imigrasi. Yang selanjutnya yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan ekologi yang berpengaruh bukan di tingkat individu, melainkan dalam tingkat populasi. Genetik akan menentukan bagaimana suatu populasi dapat melakukan reproduksi, adaptasi, dan bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Yang selanjutnya yaitu struktur umur. Struktur umur atau penyebaran umur populasi sangat penting dipahami karena sangat mempengaruhi natalitas dan mortalitas juga. Nah, ada beberapa tipe interaksi populasi. Di antaranya adalah netralisme, yaitu interaksi yang terjadi pada populasi di mana tidak ada satupun pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan alias netral. Yang kedua, mutualisme. Yang ketiga, pemangsaan. Yang keempat, persaingan. Yang kelima, komensialisme. Dan yang terakhir adalah protokooperasian atau kondisi di mana kedua pihak akan merasa diuntungkan oleh hubungan yang tidak sengaja. Yang selanjutnya yaitu amensalisme, satu pihak akan mencoba untuk menghalangi pihak lain, dan yang parasitisme, kondisi di mana salah satu pihak merugikan atau sangat tergantung dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu komunitas makhluk hidup. Komunitas makhluk hidup adalah sekumpulan makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi. Misalnya, terdapat populasi gajah di dalamnya, populasi jerapah, populasi babi hutan, atau populasi lainnya, tetapi hidup di dalam suatu lingkungan yang sama. Contoh lain dari suatu komunitas adalah komunitas ikan terdiri dari populasi ikan, populasi katak, dan populasi lumut, populasi eceng gondok, dan populasi teratai. Selanjutnya adalah berbagai bentuk ekosistem alami. Ekosistem adalah kumpulan dari berbagai macam komunitas makhluk hidup. Nah, ekosistem makhluk hidup ini terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik sendiri terdiri dari suhu, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan tanah. Sedangkan komponen biotiknya terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan segala jenis yang berkaitan dengan faktor biotik. Peran makhluk hidup dalam ekosistem terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sebagai produsen atau yang menghasilkan makanan atau yang bisa membuat makanan sendiri. Yang kedua sebagai konsumen, yaitu makhluk hidup yang memakan atau mengkonsumsi dari makhluk hidup lain yang bisa menghasilkan makhluk hidup, yang bisa menghasilkan makanan. Yang selanjutnya dekomposer, makhluk hidup yang berperan mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati atau sampah menjadi bahan penyusun tanah. Sedangkan
Detritivor adalah makhluk hidup yang memakan serpihan atau remukan atau fragmen-fragmen kecil sisa hancuran hewan yang sudah mati. Berdasarkan proses pembentukannya, ekosistem itu terbagi kepada 3. Yang pertama yaitu ekosistem darat, yang kedua ekosistem perairan, dan yang ketiga ekosistem estuari. Ekosistem darat ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di darat seperti hewan, tumbuhan, dan tanah, dan faktor lainnya yang berhubungan dengan darat. Sedangkan ekosistem perairan merupakan ekosistem yang lingkungan luarnya didominasi oleh air sebagai tempat hidup berbagai organisme air. Sedangkan ekosistem estuari adalah perairan yang habitatnya merupakan percampuran antara air laut dan air tawar. Perairan estuari ini mempunyai salinitas atau kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lautan, namun lebih tinggi dibandingkan air tawar. Ekosistem makhluk hidup ini tidak hanya ekosistem alam, melainkan memiliki ekosistem buatan. Contoh dari ekosistem buatan adalah bendungan, hutan, tanaman industri, dan pemukiman. Yang D yaitu aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Aliran energi dalam ekosistem adalah proses beredarnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Contoh aliran energi yang terjadi di darat dan perairan antara lain: 1. Ekosistem darat. Itu ada matahari, sawi, ulat, burung pipit, burung elang. Lalu matahari, buah-buahan, manusia. Yang kedua ada ekosistem perairan, yaitu ada matahari, fitoplankton, siput, ikan, hiu. Lalu matahari, fitoplankton, ikan, anjing laut, pembunuh. Yang kedua yaitu ada rantai makanan. Rantai makanan yaitu pembakaran energi dari suatu organisme atau ekosistem lain yang berlangsung dalam proses makan dan dimakan yang mempunyai satu arah. Yang ketiga ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari banyak rantai makanan yang kompleks. Dikatakan kompleks karena interaksi makan dan dimakan terjadi tidak hanya melibatkan dua macam saja, melainkan melibatkan banyak jenis yang saling memakan. Organisme autotrof dimakan oleh berbagai konsumen primer. Materi selanjutnya adalah macam-macam bentuk pola kehidupan. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasan masing-masing. Adanya perbedaan lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, ada pola kehidupan di darat. Faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain keadaan tanah, suhu, angin, kelembapan udara, curah hujan, dan pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Misalnya, pada waktu musim hujan, kelembapan udara cukup tinggi, tanah basah, tumbuhan hidup subur, dan pada waktu musim kemarau, kelembapan udara menurun dan banyak tumbuhan yang mati. Yang kedua ada pola kehidupan di air. Yang pertama, lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi lingkungan air tawar, lingkungan air asin, dan lingkungan air payau atau danau air tawar.